Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang judulnya adalah penyebab kehancuran, yang terambil dari kitab Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Berkatalah Raja Nebukadnezar ini saudaraku, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaanku kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, salah satu penyebab kehancuran dalam hidup ini adalah dosa kesombongan. Raja Nebukadnezar ini, dia sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi. Pada waktu itu dia bermimpi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dalam mimpinya itu dia melihat satu penglihatan yang luar biasa, dan kemudian dia bangun lalu dia gelisah akan mimpi tersebut. Maka pada akhirnya dia memanggil para ahli-ahli untuk menjelaskan arti daripada mimpi tersebut. Tetapi para ahli itu ternyata tidak bisa menjelaskan arti mimpi itu. Saudara perhatikan, sehebat apapun saudara, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kita tetap punya keterbatasan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya tampil Daniel. Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar itu. Dan ketika itu Raja Nebukadnezar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daniel. Lalu Daniel mengingatkan, melalui mimpi tersebut Daniel mengingatkan Raja Nebukadnezar supaya dia melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang keempat ayat 26 dan ayat yang ke-27. Namun sayang, nasihat Daniel yang disampaikan oleh Daniel dan juga firman Tuhan yang disampaikan melalui mimpi itu tidak diikuti oleh Raja Nebukadnezar. Pada ayat yang ke-30 dan 31 dari Daniel pasal yang keempat tadi, kita melihat malah Raja Nebukadnezar ini menjadi sombong, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian, maka kerajaan Nebukadnezar beralih daripadanya. Dia kehilangan tahtanya. Dia tidak lagi menjadi raja. Dia harus tinggal bersama binatang-binatang di padang, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Selama 7 tahun dia kena hujan, kena embun, kedinginan, dan dia tinggal bersama binatang-binatang, saudaraku, karena kesombongannya. Saudara perhatikan bahayanya dosa kesombongan, saudara. Dan puji Tuhannya, di akhir 7 tahun itu, Raja Nebukadnezar sadar. Dia memandang kepada Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu ada. Dia memuji kebesarannya Allah. Dan saya percaya Raja Nebukadnezar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya percaya dia mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika itu, setelah masa itu, saudaraku, 7 tahun itu, dia sadar, dia bertobat, dia mengakui kemahakuasaan Allah, maka kerajaannya, tahtanya dipulihkan oleh Allah. Bahkan ketika dia sudah dipulihkan, kerajaan yang dipimpinnya lebih besar 2 kali lipat daripada sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sadar, jangan sombong. Tetaplah rendah hati, percaya kepadanya, dan sungguh-sungguh mengasihi dan mentaatinya. Maka engkau akan mendapatkan berkat kemuliaan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara diberkati oleh firman Tuhan, bolehkah saya minta tolong saudara boleh share kepada keluarga, kepada siapapun, kita sama-sama membagikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan jika saudara rindu didoakan, saudara bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Kami akan mendoakan pokok doa dari Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa. Ingatlah Tuhan Yesus akan datang segera. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang didengar, yang dibaca oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak Tuhan, biarlah ini mengingatkan kami semua supaya kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.